cuman. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar? Luar biasa, wah. Amin, amin, luar biasa, dahsyat, yes. Dan tidak terasa kita sampai kepada bulan Maret. Sebentar lagi kita masuk bulan April ya. Bulan April, dan momen-momen ini kita juga boleh memperingati mengenai sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang begitu besar. Seperti lagu yang tadi, kasih-Mu yang menyembuhkanku, kasih-Mu karena kasih-Mu gitu ya tuh. Semua karena kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita pada tanggal 23 Maret tema kita yaitu adalah respon yang benar. Katakan sama-sama, respon yang benar. Ya, tema bulan Maret ini adalah sepanjang bulan Maret ini yaitu mempersiapkan diri. Kalau di minggu lalu Bapak Ibu masih ingat nggak tema kita apa? Tema kita minggu lalu adalah setia dan bijaksana. Setia itu adalah melakukan tugas dengan benar, ya kan? Dalam kurun waktu yang panjang. Nggak akan dibilang setia kalau cuma hanya 1 hari. Ya kan? Nggak akan dibilang setia kalau cuma hanya seminggu. Nggak akan dibilang setia kalau cuma hanya sebulan, ya kan? Jadi setia itu dilihat dari kurun waktu yang panjang. Seumur hidup saudara, seumur hidup saya dong. Benar nggak? Itu yang namanya setia. Dan bijaksana kita melakukan segala sesuatunya dalam pertimbangan dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan minggu sebelumnya, saudara masih ingat? Minggu kedua, rahasia minyak. Mengenai perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, ya kan? Apa itu artinya minyak? Minggu pertama kedatangan Tuhan Yesus. Jadi bulan Maret ini tema kita adalah mempersiapkan diri, dan tema minggu ini, hari ini adalah respon yang benar. Amin, kita siap ya? Saya dikasih, oke, mulai jamnya 4:30 lewat 5. Ya. Mari kita melihat slide berikutnya apa yang dikatakan di sini saudaraku. Saudara sampai hari ini karena Tuhan. Seperti lagu tadi, karena kasih-Mu yang memulihkanku, karena kasih-Mu yang menyembuhkanku, karena kasih Tuhan. Di sini dikatakan tidak ada manusia yang steril dari krisis. Tidak ada manusia yang steril dari krisis. Steril itu memiliki beberapa arti saudaraku, atau bisa diartikan steril itu keadaan atau sesuatu yang bebas dari, misalnya kalau ilmu pertanian itu hama gitu ya. Dan steril itu bisa diartikan sebuah kondisi keamanan yang bebas dari kemungkinan gangguan. Jadi steril itu bebas dari gangguan, bebas dari hama, ya kan? Sterilisasi adalah upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Mungkin dalam gambaran gini, saya teringat gitu ya, pada saat datang ke rumah saudara, dia punya hewan peliharaan dan kemudian dikatakan dia disteril. Berarti dia nggak bisa berkembang biak lah ya, artinya kan begitu ya, disterilkan gitu kan ya. Nah, krisis itu apa? Krisis itu atau yang dikatakan kemelut itu dapat diartikan sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil, yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas. Jadi tidak ada manusia yang, kalau kita artikan, tidak ada manusia yang bebas, ya kan, dari kemelut persoalan atau peristiwa yang sedang terjadi, ya kan. Contohnya misalnya pandemi COVID kemarin, ya kan. Kan dikatakan di sini krisis itu adalah kemelut yang dapat diartikan sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil. Oke, setuju ya? Jadi krisis itu adalah sebuah peristiwa mungkin yang sedang terjadi atau bakalan akan terjadi yang mempengaruhi sebuah keadaan menjadi tidak stabil. Oke ya, untuk kita sama-sama lebih memahami lagi dalam arti steril dan krisis ini gitu kan ya. Nah, tidak ada manusia yang bebas, ya kan? Yang bebas dari persoalan, dari sebuah keadaan yang mungkin tiba-tiba terjadi nggak stabil. Misalnya krisis keuangan, mungkin kita pernah sudah melewatinya. Saya percaya Bapak Ibu sudah melewatinya masa-masa itu ya. Mungkin krisis keluarga, krisis bisnis, aduh bisnisnya lagi bergumul, akan bisnisnya, akan pekerjaannya gitu kan ya. Dunia pun pernah mengalaminya itu krisis moneter,
Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, satu hal yang pasti saudaraku, kebenaran firman Tuhan itu mengajar kita agar kita memiliki respon yang benar dalam segala situasi. Amin. Saya ulangi, satu hal yang pasti di mana hari ini kita tentunya kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian penyembahan kita, lewat hidup kita yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Namun satu hal yang pasti, firman Tuhan yang kita dengar itu mengajar kita agar kita memiliki respon yang benar dalam segala situasi. Katakan amin. Oke. Nah, sambil Bapak Ibu boleh menulis outline daripada ibadah gereja kita. Jadi mungkin saudara melihat ada teman, keluarga, kayaknya hidupnya enak-enak. Coba saudara masuk lebih dalam dan dekat lebih dalam, pasti dia akan banyak cerita yang buat saudara, wow, ternyata bukan saya sendiri yang bergumul, bukan saya sendiri yang sedang lagi menghadapi satu lain hal. Jadi jangan lihat dari casingnya, ya kan? Tapi lihat bagaimana Tuhan memberkati dan menolong dan mengajar kita. Amin. Oke. Dikatakan di sini apa saudaraku, di slide berikutnya. Respon terhadap krisis akan menentukan kualitas dan kebahagiaan hidup. Jadi respon saudara dan saya terhadap sesuatu yang tidak stabil. Tadi krisis adalah kemelut suatu peristiwa yang sedang terjadi atau bakalan terjadi yang membuat situasi itu tidak stabil. Nah, respon terhadap sesuatu yang tidak stabil akan menentukan kualitas dan kebahagiaan hidup. Saudara dan saya pastinya mau bahagia kan? Amin ya. Yang nggak ada lah orang yang tidak mau bahagia ya. Semuanya pasti mau bahagia ya, menikmati hidup. Dan saya percaya Tuhan juga pasti mau untuk kita dapat menikmati hidup, sehingga ada firman Tuhan katakan dalam arti dalam firman Tuhan khotbah-khotbah sebelumnya kita mengklaim bahwa kehidupan kita di bumi ini dapat menikmati kehidupan nantinya dalam arti kerajaan surga, sekalipun mungkin nggak seperti yang belum kita seperti yang dipikirkan gitu, tapi kita menikmatinya, kita mengklaimnya dengan iman kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berarti apa yang ada di kerajaan surga harusnya kita nikmati, harusnya dapat kita presentasikan, harusnya dapat kita nyatakan, kita gambarkan, saudaraku. Jadi dengan kata lain, kita bahagia atau tidak itu juga tergantung dari reaksi yang kita berikan saat peristiwa tidak stabil itu datang. Oke? Artinya gini, kita bahagia atau tidak tergantung dari reaksi kita yang kita berikan saat krisis itu datang. Saat situasi itu yang tidak stabil itu datang, nah reaksi kita ini apa nih? Apakah kita mengeluh, bersungut-sungut, ya kan? Atau kita mengucap syukur? Nah, contoh sederhana ya, teringat saudaraku. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, reaksi mereka apa? Mereka bersungut-sungut sampai akhirnya mereka berputar-putar di tanah perjanjian itu kan, menuju ke tanah perjanjian itu kan saudaraku. Reaksinya salah, udah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, mereka tidak mengucap syukur sehingga mereka berputar-putar. Jadi kalau kita mau bahagia, ini juga buat saya, kita harus melihat respon apa, energi apa yang kita keluarkan. Amin? Oke. Nah, slide berikutnya apa yang dikatakan sebentar saudara. Pasti saudara sudah tidak sabar untuk membaca firman Tuhan. Nah, ada 3 respon umum saudaraku, dan hari ini adalah respon yang benar part 1. Minggu depan saudara akan mendengar part 2. Makanya dari awal ini saudara harus benar-benar mendapatkannya. Saya dan saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Nah, 3 respon umum. Yang pertama apa saudaraku? Dari menghadapi peristiwa yang tidak stabil itu, bagaimana dikatakan manusia itu nggak bebas, artinya nggak ada yang steril dari krisis. Nah, poin pertama, respon yang benar adalah respon yang umum, bukan respon yang benar. Kita belajar dari poin pertama, apa sih respon umum? Yaitu dikatakan di sini lari dari masalah. Ini bukan respon yang benar ya saudara, ini sebuah pelajaran untuk kita melihat diri kita. Poin yang pertama dikatakan salah satunya yaitu lari dari masalah.
lari dari masalah. Mari kita buka firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 sampai 6. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdiri, temani saya sebentar dan kita baca firman Tuhan. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Ayat pertama dibaca oleh kaum pria, ayat kedua dibaca oleh wanita. Setuju? Oke. 3, 2, 1. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Silakan duduk. Nah, jadi saudaraku, pada saat itu terjadi namanya kelaparan, saudaraku. Kelaparan di Betlehem, dan Elimelek, kepala keluarga ini mengajak istrinya, ya kan, Naomi, dan anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, untuk pergi ke Moab. Nah, kemudian terjadilah, dikatakan sesuai dengan apa yang kita baca, Elimelek meninggal, dipanggil Tuhan gitu kan ya. Dan kemudian selang berapa tahun kemudian anak-anaknya. Tapi sebelum Mahlon dan Kilion ini dipanggil meninggal, artinya mereka menikah dulu, dan dia artinya Naomi punya menantu. Nah, dari sini kita belajar, diingatkan saudaraku, tadi kan respon yang benar. Ada respon umum itu ada 3. Yang pertama adalah dikatakan lari dari masalah. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Elimelek yang lari dari keadaan yang ada gitu saudaraku. Terjadi kelaparan dan dia pergi ke Moab, dan Moab itu bukan tanah perjanjian saudaraku. Ya kan? Dan terjadilah namanya krisis, terjadi kelaparan pada saat itu. Nah, kalau kembali lagi seperti yang dikatakan, krisis itu adalah sesuatu yang tidak stabil saudaraku, dan kita mengingat sebuah kejadian yang beberapa tahun yang lalu. Saudara masih ingat COVID ya? Benar gak? Itu boleh dikatakan sebagai suatu krisis. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mengalami PHK, putus hubungan kerja. Dan tahu gak saudaraku, pada saat terjadi pandemi COVID itu, dikatakan Inggris itu ada lebih kurang 7,5 juta orang yang tidak bisa makan saudaraku. Negara yang hebat luar biasa. Amerika, ya kan, ada 7,8 juta yang mengalami kelaparan. Krisis kan saudaraku? Di Indonesia, di negara kita juga banyak hal yang terjadi. Banyak orang yang istilahnya bahkan bisnis-bisnis yang ditutup, ya kan Pak ya? Pekerjaan-pekerjaan terjadi begitu luar biasa. Yang sangat-sangat ya banyak kita mengatakan menakutkan lah ya pada saat itu. Tapi saudara dan saya bisa lepas dari semua itu. Puji Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin ya. Sekalipun mungkin dari antara kita yang mendengar pada saat COVID itu terjadi, artinya pendapatan berkurang, tapi sampai hari ini bisa bertahan hidup dan sehat-sehat, bukankah itu karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan? Iya kan saudaraku? Nah, lari dari masalah, Elimelek ini lari, dia pergi ke Moab saudaraku. Dengan harapan mungkin pemikirannya, di Betlehem terjadi kelaparannya, udah kita pergi ke Moab saja. Tapi ternyata bukan menjadi sebuah jawaban, dia lari dari masalah itu saudaraku. Lari dari masalah atau menghindari masalah bukan berarti solusi
menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Setuju saudaraku? Lari dari masalah atau menghindari masalah itu bukanlah sesuatu hal yang baik. Saudara suka atau tidak suka, kita harus menghadapi masalah. Lari dari masalah atau menghindari dari masalah itu bukan suatu jawaban. Katakan amin. Kita belajar dari Elimelek ini ya saudaraku, sehingga one day mungkin atau mungkin sedang kita menghadapi masalah saat ini, kita jangan lari atau menghindari, kita hadapi dalam kekuatan Tuhan. Oke? Nah, apa yang dikatakan slide berikutnya? Saya keringetan ya. Boleh nggak buka jas ya? Oh ya, lari dari masalah dikatakan di sini bukan solusi menyelesaikan masalah, saudaraku. Dari Rut 1 ayat 3 sampai 5. Saya baca lagi ya, saudara, biar kita sama-sama. Rut 1 ayat 3 sampai 5. Di sini dikatakan, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, lalu mati jugalah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Saya percaya perasaan orang tuanya itu sedih banget ya saudaraku. Udah ditinggal suami, ditinggal anaknya lagi gitu. Dan tujuannya ke Moab supaya mereka tidak kelaparan. Tetapi apa yang didapat? Dari sini kita belajar kembali, kita jangan lari dari masalah. Amin. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Justru dapat membuat keadaan semakin buruk. Oke? Tadi respon yang pada umumnya adalah lari dari masalah. Saudara, mau lari dari masalah? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Karena bersama Tuhan, saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Katakan amin. Amin. Saudaraku, nah apa yang dikatakan di slide berikutnya? Di tengah krisis, pelita harus tetap menyala. Katakan sama-sama bagi diri saudara dan keluarga saudara, samping saudara, kepada diri kita masing-masing. Pelita saya harus tetap menyala. Amin. Amin saudaraku, pelita harus tetap menyala saudaraku. Dan tetap menyala kalau di minggu-minggu sebelumnya dikatakan harus punya persediaan minyak ya kan. Buli-bulinya harus ada minyaknya. Nah artinya harus tetap berada di tracknya Tuhan. Kalau pelita kita mau tetap menyala, berarti kita harus tetap berada di tracknya Tuhan. Berada di jalurnya Tuhan. Nah pada saat kita menghadapi krisis, firman Tuhan itu harus diaktifkan, harus dihidupkan. Hidup kita harus dikatakan, pelita itu menyala, hidup kita juga harus tetap menampilkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita melihat keberadaan kita, aduh Tuhan, kita belum melihat jawaban atau persoalan kita belum dijawab Tuhan. Tapi dikatakan kita harus tetap menampilkan Tuhan. Katakan amin. Jangan mau diintimidasi. Jadi kalau kita terintimidasi, dikatakan pelita kita harus menyala, berarti pada saat intimidasi kita gunakan pedang roh kita, yaitu firman Tuhan, dan kita perkatakan atas apa yang menjadi persoalan atau krisis yang kita sedang hadapi. Katakan amin. Kalau kita lagi berdoa, kita bergumul mengenai bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, berarti artinya pedang roh kita ambil, firman Tuhan itulah yang harus kita perkatakan untuk persoalan kita. Amin saudaraku. Nah, sehingga ada ayat firman Tuhan, bolehlah dibuka sebentar dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Makanya anak-anak Tuhan kalau kita perhatikan, sekalipun kita mungkin sedang menghadapi cobaan atau ujian atau tantangan, kita masih bisa menyaksikan Tuhan. Benar nggak Pak? Kita masih bisa bersaksi, apa kabar bro? Baik, luar biasa. Padahal kita sendiri lagi bergumul, benar nggak Pak? Ya kan? Karena apa? Karena ada Tuhan. Ini firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Tapi supaya lebih dapat, kita baca dulu dari ayat 1 sampai 5. 1 sampai 4. Setuju? Roma 5 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sebentar. Di sini kan, bagaimana mungkin kita bermegah di tengah kesengsaraan kita, kalau bukan karena roh Tuhan dan firman Allah yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena ada firman Tuhan, ada roh Allah, itulah yang membuat pelita kita menyala, sehingga pada saat kesesakan pun kita bisa bersaksi. Apa kabar sis? Baik, padahal gitu ya kan. Benar nggak Bapak Ibu? Padahal sedang kita menantikan jawaban, karena kita tahu kita bermegah di dalam Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi krisis atau persoalan atau kemelut atau sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang kita gumuli, itu sebenarnya sesungguhnya untuk kita boleh one day setelah kita melewatinya, kita bermegah di dalamnya. Amin. Kita bermegah karena Tuhan yang membuat kita cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan di tengah krisis pelita harus tetap menyala. Apa yang dikatakan dalam slide berikutnya? Kebahagiaan bukan bergantung dari absennya masalah, tetapi ditentukan oleh kemampuan menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Saya ulangi lagi, kebahagiaan kita bukan bergantung dari absennya masalah. Jadi jangan berpikir, wah masalah saya udah lewat nih, terus kemudian kita bahagia. Ya kan? Enggak. Tapi kebahagiaan kita ditentukan oleh kemampuan kita menghadapi dan menyelesaikan persoalan, saudaraku. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini, enggak hari ini sih, beberapa waktu ini saya sedang bergumul untuk suatu hal gitu saudaraku ya. Dalam arti, dan enggak hanya beberapa waktu tapi beberapa hari, bulan yang lalu. Tetapi dalam arti gambarannya, saya enggak bisa terus memikirkan hal tersebut. Itu akan membuat saya, pusing sendiri, sakit sendiri, tapi saya harus bisa merespon dengan benar bagaimana saya harus bersikap karena saya mau bahagia, saya mau sehat. Katakan amin. Seperti itu ya saudara. Jadi ditentukan oleh kemampuan setiap kita dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Di sini dikatakan dosa tidak dapat memberikan ketenangan yang sejati. Oleh sebab itu jangan seret diri kita ke tempat dan cara yang salah. Saudaraku, pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sebenarnya berkaca ya akan diri saya sendiri, saudaraku. Tadi dikatakan respon yang umum lari dari masalah. Saya pernah lari dari masalah yang pernah saya hadapi, persoalan yang pernah saya hadapi, kemelut hidup yang saya hadapi. Tapi benar, bukan menjadi sebuah jawaban pada saat saya lari dari masalah. Puluhan berapa tahun yang silam, saya lari dari masalah, saya tinggalin pelayanan saya saudaraku. Dalam arti, udahlah saya nggak usah melayani gitu kan ya, saya tinggalin gitu. Saya tahu panggilan saya tinggalin dan saya berjalan menurut pemikiran saya dan mengikuti perasaan saya. Bukan hal itu menjadi baik saudaraku. Ya kan, bukan berarti itu menjadi sebuah jawaban, makanya tadi dikatakan kita harus tetap berada dalam tracknya Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Kita harus tetap menghidupkan firman Tuhan itu sekalipun begitu banyak intimidasi yang menghantui kita. Kalau saudara, ya kan, kalau saudara belum pernah menghadapi satu lain hal, ini saran saya, jangan lari dari masalah. Oke? Jangan lari dari masalah, karena lari dari masalah atau menghindari masalah itu bukanlah sebagai suatu solusi, jawaban dari Tuhan. Hadapi masalah itu nanti di poin kedua bersama Tuhan. Oke? Tetapi kasih Tuhan memulihkan, dan dari situ saya belajar. Dan saya berkata, Tuhan, seluruh hidup saya mau Tuhan genapi apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan saya. Amin saudara. Saudara pun seperti itu, mari kita sama-sama memiliki mental lebih daripada pemenang. Oke. Di sini dikatakan, Tuhan mampu merestorasi, memulihkan seluruh aspek kehidupan. Saudara saat ini lagi bergumul tentang apa? Saudara saat ini sedang berdoa tentang apa? Saudara saat ini sedang berpikir tentang apa? Saudara, Tuhan kita itu mampu merestorasi. Katakan amin. Yesus itu adalah perestorasi ulang kita.
Katakan amin. Amin. Ya kan, dia adalah penjunan tanah liat kita, tanah liat yang artinya kalau tanah liat itu agak bengkok sedikit, ya buat indah kembali. Tapi pada saat dibuat indah kan berarti agak diginikan dikit, berarti sakit sedikit ya saudaraku, benar gak sih? Walaupun saya belum pernah buat tanah liat, dari antara Bapak Ibu ada yang pernah gak sih? Pernah Pak ya? Enak, asik ya buatnya Pak ya? Oh belum pernah. Ya, jadi Tuhan mampu merestorasi, memulihkan seluruh aspek kehidupan. Dan saya percaya Tuhan mampu merestorasi hidup saya. Tuhan mampu merestorasi hidup saudara. Tuhan mampu merestorasi orang yang rusak hidupnya. Karena Tuhan punya rencana yang indah dan besar atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin saudaraku. Di sini dikatakan sebelumnya kan, kita tetap harus berdampak sekalipun mungkin kehidupan kita melihat saya seperti ini, bagaimana saya menyaksikan. Ingat firman Tuhan tadi Roma 5 ayat 3-4. Saudara catat bahwa dalam kesengsaraan itulah kita bermegah untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Slide berikutnya apa saudaraku? Nah tadi lari dari masalah. Kalau saya jangan ikutin ya saudara, saya pernah lari dari masalah, saudara jangan ikuti jejak saya. Ikuti jejak Tuhan. Amin. Nah poin yang kedua, respon umum itu apa aja? Yang kedua adalah menghadapi masalah. Katakan menghadapi masalah. Yes. Kita buka dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ya, dari sini aja saya bacanya. Kita baca bersama-sama saudaraku. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Tadi perikopnya apa ya Bu ya? 2 Raja-Raja 4. Sebentar. 2 Raja-Raja 4. Perikopnya tadi itu adalah minyak seorang janda. Oke, ayat 2-nya ya. Dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Oke. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, nih kisah ceritanya singkatnya gini, Elisa itu adalah seorang nabi. Oke. Nah, perempuan tadi itu adalah seorang janda yang dia punya 2 anak, ya kan? Dan dia menghadapi sebuah kesusahan gitu kan ya. Aduh, penagih hutang ini ada nih untuk membayar hutang, jadi anak saya harus jadi budak seperti itu kan ya. Terus dia datang kepada abdi Allah ini yang bernama Elisa. Nah, terus tadi dikatakan, kita buka dulu slide berikutnya yuk. Saya seperti dikejar-kejar waktu, sampai jam berapa ya Bu? Masih bisa kan? Nah, di sini dikatakan artinya dia datang kepada abdi Allah, ya kan? Dia datang kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa ini berkata seperti ini, apa tadi dikatakan? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu, ya kan? Datanglah si janda ini, aku punya hutang nih, kalau aku nggak bayar, anakku jadi budak-budaknya. Nah, terus apa yang kamu punya? Dia bilang gitu kan. Nah, datang si janda ini, dia bilang, apa yang dapat aku perbuat? Dia bilang, saya punya
Tidak punya sesuatu kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dari sini kita belajar bahwa janda ini tidak lari dari masalah. Oke? Tapi dia datang kepada abdi Allah. Dia datang, boleh dibilang, datang kepada Tuhan. Menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Mengeluarkan apa yang menjadi persoalannya, saudaraku. Oke? Kita lihat bagaimana Tuhan menolong dia di ayat 7. Minyak persediaannya semuanya penuh dengan minyak dan akhirnya dia dapat membayar hutang itu. Luar biasa enggak? Jadi kalau kita menghadapi masalah pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Yuk, apa yang dikatakan slide berikutnya di sini? Tidak ditinggalkan Tuhan, tidak cari penyelesaian dengan cara sendiri, tidak bermental pengejut Elimelek. Tadi poin yang pertama kita belajar respon umum, lari dari masalah. Saya percaya saudara di sini bukan orang yang lari masalah. Saya pernah lari dari masalah, ya kan? Tapi Tuhan memulihkan. Nah, poin yang respon umum yang kedua adalah menghadapi masalah. Menghadapi masalah. Jadi jangan punya mental pengejut, katakan amin. Hadapi masalah. Jadi kalau saudara misalnya anak-anak muda, kalau jangan sampai salah, tapi dalam arti saudara dan saya harus menghadapi masalah, harus mengakui di hadapan Tuhan dan Tuhan pasti kasih solusi. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Di sini dikatakan solusi membereskan masalah. Amin. Solusi membereskan masalah itu apa? Nah, ini dikatakan mendatangi pribadi yang tepat. Tadi janda ini menghadapi masalah, anak-anaknya mau dijadikan budak karena hutangnya banyak. Dia datang kepada abdi Allah, artinya dia datang kepada Tuhan. Dan abdi Allah yang bilang, apa yang bisa aku perbuat? Terus dikatakan, apa yang ada padamu? Oh, saya punya buli-buli tempat minyak. Dan dia katakan, isilah itu, suruh anak-anakmu minta sama tetangga tempat-tempatnya. Jangan dikit ya, banyak. Di sini sesuatu yang luar biasa, saudara dengar pelan-pelan gitu kan ya. Dan kemudian tutuplah pintu dan isilah masing-masing buli itu sampai penuh. Nah, di sini dikatakan mendatangi pribadi yang tepat. Siapa pribadi yang tepat? Tuhan Yesus. Amin. Pribadi yang tepat. Yesus adalah pribadi yang tepat. Nah, kalau saudara masa Yesus itu nggak kelihatan, gimana saya mau dengar suara Tuhan? Gimana saya mau mengetahui apa yang harus saya lakukan? Saudara pergi kepada hamba Tuhan. Saudara berada dalam sebuah gereja, saudara datang boleh kepada gembalanya, saudara boleh datang kepada koordinatornya, saudara boleh datang kepada konselor hamba Tuhan yang dapat menopang saudara di dalam doa. Katakan amin. Ya kan? Punya komunitas rohani, ya kan saudaraku. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya kan sudah bilang saya sedang menghadapi sebuah tiba-tiba sesuatu yang membuat saya tuh sedih lah dalam beberapa waktu ini. Dan kemarin itu saudara saya menghubungi seseorang, saya berdoa, saya nangis ya, sama seseorang yang saya call saudara untuk berdoa menguatkan saya. Karena saya nggak mampu Tuhan, mata saya sampai bengkak saudaraku kemarin itu ya kan. Saya nangis dan di tempat kerjaan saya, terus ada orang yang lihat, tapi udahlah naman saya mata saya bengkak. Dan kemarin tuh ada yang WA saya, dia bilang begini, Bu, saya dikasih ayat firman ini buat ibu, jangan fokus dengan apa yang dilihat, gitu kan ya. Dalam gitu dia kasih 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Terima kasih ya telah mendoakan saya. Enggak Bu, saya enggak ada mendoakan ibu, katanya seperti itu. Ya kan saya udah GR duluan ini, gitu kan ya. Karena dia ngasih ayat gitu saya buka gitu kan ya. Saya enggak ada mendoakan ibu, tapi saya seperti digerakkan untuk ngasih ayat firman Tuhan ini. Terus jadi ibu jangan fokus kepada apa yang dilihat ya. Fokus kepada Tuhan, tetap semangat, tetap menyala dalam Tuhan. Dia bilang gitu. Waduh gitu kan. Saudara mau tahu enggak ayatnya apa? 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 yang isinya bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya kan? Dalam sebuah pertandingan kan hanya seorang yang menjadi pemenang. Jadi jangan fokus dengan apa yang kita lihat. Nah, itu sepertinya Tuhan itu bekerja lah ya. Walaupun saya GRO dia justru mendoakan saya, ternyata dia nggak mendoakan, cuma disuruh ngasih ayat firman Tuhan. Ya saudaraku, jadi mendatangi pribadi yang tepat, ya kan? Yesus adalah pribadi yang tepat. Kalau saudara nggak kuat, ya kan? Saudara bisa menghubungi yang saudara percaya untuk berdoa, mendoakan saudara. Katakan amin. Ya kan? Menguatkan saudara. Kita perlu mentor, kita perlu pendoa yang sama-sama kita saling menguatkan dan mendoakan. Dan di sini dikatakan tidak menyia-nyiakan karunia dan talenta. Dari minyak seorang janda ini kita belajar mengenai tidak menyia-nyiakan karunia dan talenta saudaraku di ayat 2. Apa yang dikatakan?
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini enggak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli ini berbicara mengenai talenta, katakan amin. Buli-buli ini berbicara mengenai karunia. Jadi jangan bilang saya enggak punya apa-apa Tuhan. Saudara punya talenta. Saudara punya sesuatu yang keunikan, sesuatu yang lebih, nilai lebih yang Tuhan berikan masing-masing dalam hidup saudara dan juga saya. Mungkin berbeda-beda ya. Ada yang punya talenta A, ada yang punya talenta B. Tapi ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 2 ini berbicara mengenai aktifkan talenta saudara. Aktifkan karunia saudara. Makanya kalau kita lihat di pandemi COVID, orang yang gak bisa masak, dia belajar, dia bisa masak. Benar gak? Akhirnya sampai dengan keterusan. Jadi sebenarnya kita punya power saudaraku. Jadi menghadapi masalah itu kita harus mengaktifkan karunia dan talenta kita. Mungkin ada yang belum tahu apa talentanya. Ada yang belum tahu, nanti setelah ibadah. Ada yang belum tahu apa karunianya, nanti setelah ibadah kita sharing. Oke? Jadi mari kita tidak menyia-nyiakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Saudara bisa bermain musik, aktif. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya bisa main musik. Tuhan perluas pelayanan saya. Saudara bisa dipanggil Tuhan dalam mengarahkan atau mengerahkan punya karunia mengajar. Tuhan pakai ini supaya lewat pengajaran yang Tuhan berkati banyak orang-orang diajarkan kepada kebenaran. Katakan amin. Ya kan? Tidak menyia-nyiakan karunia dan talenta. Dan di sini dikatakan punya mindset, cara pikir yang benar. Katakan saya punya mindset, cara pikir yang benar. Saya sering dikritik, diprotes oleh anak saya, saudaraku. Ya kan, kalau saya dan istilahnya mama mama yang harus bisa mengelola pikiran, gitu kan ya. Seperti itu saudaraku ya. Tapi ya itu artinya kita dikritik, kita disempurnakan dari orang-orang sekeliling kita. Katakan amin. Ya kan? Bapak Ibu, apakah para orang tua di sini pernah juga dikasih masukan lewat anak-anak saudara? Ya kan? Terkadang kita seperti itu ya, karena itu yang akan membuat kita susah sendiri gitu. Dan saya mengalami, oh iya ya, saya belajar berserah saudaraku. Saya belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan saya belajar sampai hari ini mengoreksi, apakah saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri sehingga saya lebih terbuka. Pikirannya, hati saya bisa lebih luas menanggapi segala sesuatu. Katakan amin. Dan di sini dikatakan, mengosongkan hati dan pikiran untuk suara Tuhan. Oke. Di ayat 3 tadi 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Di sini artinya kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Amin. Dari minyak seorang janda yang pertama tadi kita belajar mengenai mengaktifkan talenta karunia. Pertama tadi adalah datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu seperti sesuatu yang enggak bisa, saya pengen sesuatu yang bisa ngobrol dua arah. Ya kita datang kepada hamba Tuhan, mentor atau konselor, gembala gereja di tempat kita berada. Ya kan, kita punya pendoa-pendoa yang ikut mendoakan kita. Yang kedua, aktifkan karunia talenta. Yang ketiga apa? Kita datang secara pribadi kepada Tuhan, mengosongkan hati dan pikiran kita. Seperti inilah gambaran minyak seorang janda yang dikatakan, masuklah ke dalam pintu. Abdi Allah itu mengatakan kepada minyak seorang janda ini, masuklah ke dalam pintu bersama anakmu dan tutuplah, yang artinya berdoalah. Katakan amin. Berdoalah. Mengosongkan hati dan pikiran untuk suara Tuhan. Pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tanpa kita sadari Tuhan memberikan kita kekuatan baru dan mengangkat beban kita. Amin. Yang tadinya mungkin yang kemarin nangis-nangis seperti tadi saya, beberapa hari lalu saya nangis-nangis, mata saya sampai bengkak saudaraku. Tetapi pada saat saya berdoa, Tuhan memberikan saya kekuatan baru, walaupun pada saat saya doa itu saya nangis lagi sama Tuhan. Iya kan? Amin. Mengosongkan hati dan pikiran untuk suara Tuhan. Dan di sini dikatakan di slide berikutnya, berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Di ayat 4 saudaraku bisa baca. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Artinya berbicara, berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Amin.
Doakan talenta dan karunia kita. Doakan apa yang ada pada kita. Ya kan? Artinya gini saudaraku, Tuhan ini misalnya saudara sedang berusaha untuk membangun bisnis. Dan kemudian modal saudara kurang gitu ya. Butuh modal yang banyak. Saudara bilang sama Tuhan, uangku segini Tuhan, modalku segini Tuhan. Berurusan dengan Tuhan, maka modal yang sedikit itu bisa Tuhan lipat kali gandakan. Amin. Saya pun berdoa, Tuhan, anak saya mau kuliah, Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri yang akan menolongnya. Amin. Apa yang menjadi persoalan saudara, pergumulan saudara, Tuhan sendiri akan menjawabnya. Tuhan sendiri akan mengisi bejana-bejana kita. Katakan amin. Berarti berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Slide berikutnya dikatakan apa saudaraku? Melakukan langkah iman. Amin saudaraku. Melakukan langkah iman. Gereja kita melakukan langkah iman. Sebentar lagi Tuhan akan membawa kita kepada satu kemuliaan, kepada level iman berikutnya. Katakan amin. Ya kan, kalau mau dilihat mungkin, aduh gimana ya. Tapi Tuhan pasti, apalagi ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti menyediakannya. Tuhan pasti akan mempermuliakan namanya. Katakan amin. Melangkah dengan iman. Artinya, dalam arti, habis anak saya gitu kan ujian, saya dalam arti ujian praktek, ujian tulis, ya kita melangkah dengan iman ya, cari kampus ya gitu kan ya. Melangkah dengan iman, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Bukan melihat dengan apa yang dilihat. Seperti yang tadi yang ada orang yang WA saya, yang saya kegeeran, makasih buat doanya, saya gak ada doa ini gitu kan ya. Tapi dia dapat ayat firman yang menguatkan saya, Bu jangan fokus dengan apa yang dilihat. Saya gak dekat dengan dia gitu kan ya. Tapi firman Tuhan itu boleh menguatkan saya. Jadi lakukan melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Saudaraku yang di dalam Tuhan, kita melangkah dengan iman. Apapun yang menjadi doa kita. Pasti saudara seperti tadi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasamu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Amin. Kita punya iman yang besar karena Tuhan kita jauh lebih besar dari persoalan kita. Jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita minta. Katakan amin. Amin.